Halo guys, Eh, selamat apa ya ini? Udah sore sih, selamat sore. Ini saya baru mau mulai jalan taksi online-nya. Soalnya tadi pagi mobil ini baru dipinjam kakak saya buat ke kantor. Jadi kakak saya kan kerja di UNY. Kalau UNY baru ada wisuda, baru ada kegiatan wisuda, jadi mobil ini dipakai dia. Berangkatnya pun pagi jam 5 pagi udah berangkat. Makanya saya kalau pagi libur dulu, kalau pas UNJ ada wisuda pasti paginya saya libur dulu, soalnya mobilnya dipakai dulu itu. BTW ini hari Sabtu ya, semoga nggak terlalu macet ya, kayak Sabtu yang kemarin. Soalnya Sabtu kemarin tuh macetnya parah banget, apalagi yang di tengah kota ya, yang di sekitar Malioboro, Kota Baru. Itu kemarin macet parah sampai nggak bisa jalan malahan. Eh, ini saya udah ngidupin gokarnya, udah pakai HP yang ini, sudah hidup. Terus grabnya juga sudah nyala. Ini baru mau mulai. Eh, saya mau saya mau mulai cerita soal asam lambung guys, tapi takutnya nanti eh, kecampur sama ngantar orderan sama jalan buka itu. Jadi ceritanya nanti jadi kurang jadi kurang 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 konsen buat cerita ya. Jadi nanti takutnya jadi ceritanya kurang detail, kurang teliti. Soalnya kalau sakit lambung itu cerita tuh harus teliti, harus detail, biar penanganannya itu biar tepat, biar tidak setengah-setengah, biar tidak salah. Soalnya kalau penanganannya cuman setengah-setengah, cuman kurang, istilahnya itu kurang kurang tepat, kurang lengkap, itu nanti jadi jadi lama juga penyembuhannya. Saya sakit lambung itu dibilang, kalau dijelasin bisa lumayan panjang. Sakit lambung itu mungkin kalau orang yang nggak tahu mungkin itu cuman kurang makan, makanya nggak teratur, makanya sering telat. Nah, kalau orang yang nggak tahu kan pasti bilangnya cuma kayak gitu ya. Padahal nggak semua penanganannya itu, nggak semua seperti itu ya. Ada yang seperti itu juga, tapi nggak semua. Jadi harus ada yang lebih detail lagi, harus ada yang lebih lengkap lagi, biar penyembuhannya itu jadi tambah maksimal. Jadi sakitnya itu biar nggak larut-larut lama gitu. Saya dulu tuh lama penyembuhannya. Soalnya saya saya tuh nggak tahu dulu soalnya sakitnya ini sakit apa, kok rasanya seperti ini, kok rasanya tuh aneh, kok rasanya tuh campur aduk, aneh. Jadi dari ujung kepala sama ujung kaki tuh kerasa semua. Padahal yang bermasalah kan lambung. Jadi yang nggak enak tuh yang dirasakan dari kepala sampai kaki tuh nggak enak semua. Jadi yang sakit tuh pasti ngerasainnya, pasti bingung ini sakit apa, kok dikasih obat ini nggak mempan, dikasih obat ini nggak mempan, sampai 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 bikin bingung gitulah. Jadi rasanya itu ini contoh kecilnya ya. Jadi contoh kecilnya itu rasanya itu kepalanya pusing
Pusing, dan pusing itu ada detailnya tuh ada macam-macam lagi. Jadi contohnya itu pusing kalau kepala. Terus kalau badan itu pegel semua loh. Apalagi daerah leher, leher, pundak, sama leher pundak itu pegel. Terus kalau tangan sama kaki itu kesemutan, kayak pegel kayak orang habis naik gunung gitulah. Pegel semua tuh, satu badan tuh pegel semua. Sama seperti orang yang habis naik gunung kayak gitu, pegel semua. Dipijit pun kalau orang pegel habis naik gunung kan dipijit terus sembuh ya, hilang ya sakitnya ya, pegelnya itu langsung hilang. Kalau sakit lambung tuh enggak, pegel semua, dipijit pun enggak langsung sembuh, enggak hilang tuh pegelnya tuh. Aneh itu pokoknya tuh. Jadi yang sakit itu pasti ngasanya, wah ini itu sakit apa kok minum obat ini kok nggak sembuh, dipijit-pijit sini yang pegel kok nggak hilang-hilang, pusingnya juga nggak hilang-hilang. Jadi yang sakit itu pasti dibikin bingung sama penyakit ini. Jadi penyakit ini tuh penyakit ini tuh yang bermasalah di lambung yang bermasalah. Tapi yang diserang itu pikiran, perasaan, sama mood. Jadi pikirannya itu kacau, bingung, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu ini sakit apa, nggak tahu mau dibawa kemana, nggak tahu. Terus perasaannya tuh nggak enak, mau ngelakuin apa aja tuh nggak kayak malas-malasan gitu lah. Jadi pengennya tuh cuma di rumah tidur cuma gitu aja. Ya termasuk moodnya itu tadi, moodnya yang diserang tuh kayak gitu tuh, moodnya tuh jelek terus. Moodnya itu ya kayak orang malas-malasan gitu, kayak maunya cuma rebahan, malas-malasan, cuma di rumah nonton TV. Padahal kalau kita manjain sakit ini tuh nggak bakal hilang kalau dimanjain terus. Jadi salah satu penanganannya itu harus dilawan, moodnya itu harus dilawan, yang moodnya yang jelek itu harus dilawan, harus membangunkan mood yang bagus kitanya itu yang sakit itu. Saya itu dulu 1 tahun lebih, pokoknya 1 tahun lebih itu cuma di rumah, jadi nggak berani kerja. 1 tahun lebih itu nggak berani kerja, cuma di rumah tidur, soalnya bingung mau ngapain. Yang dirasakan tuh macam-macam. Nanti kalau bangun berdiri jalan tuh pusing. Terus mau olahraga, nah salah satunya tuh pengobatannya harus rajin olahraga ya, harus rajin olahraga biar yang tegang-tegang, ototnya tegang-tegang itu bisa rilaks semua. Itu harus olahraga, harus sampai berkeringat. Walaupun nggak harus berkeringat banyak, yang penting berkeringat cukup sedikit aja, yang penting olahraganya itu rutin. Olahraganya rutin setiap hari, nggak perlu lama-lama juga, paling juga 15 menit atau 30 menit pun itu sudah cukup. Yang penting berkeringat sedikit pun nggak apa-apa. Nah itu pas awal sakit itu mau olahraga itu juga moodnya tuh nggak ada, moodnya pengen olahraga tuh nggak ada, pengen olahraga tapi perasaannya tuh kayak malas gitu loh, kayak malas cuman bawaannya tuh pengen cuman rebahan, tiduran, nonton TV, udah gitu aja. Itu penyakit yang penyakit lambung itu yang diserang moodnya itu. Jadi kita dibikin malas-malasan. Padahal kalau kita nuruti penyakit ini ya, kalau kita nuruti malas-malasannya ini, kita tuh nggak sembuh aneh pokoknya tuh, penyakit ini tuh aneh, lucu, tapi bikin emosi sebenarnya itu, campur aduk. Terus apa ya, saya dulu juga pernah ke rumah sakit ya, hampir berapa rumah sakit, pokoknya banyak kok. Kalau nggak 3 rumah sakit atau 4 rumah sakit ya, saya lupa. Pokoknya sebanyak itu. Kayak saya ganti-ganti. Saya rumah sakit pertama itu, saya katanya itu vertigo. Saya ngomongnya kan pusing, ada pusingnya, ada mualnya, dikira itu vertigo. Udah dikasih obat vertigo. Nggak hilang pusingnya itu, nggak hilang, mualnya juga nggak hilang. Pusingnya nggak hilang, mualnya nggak hilang, obatnya sudah habis sampai 2 kali kontrol di rumah sakit yang pertama ini, nggak sembuh juga, nggak hilang juga. Pindah lagi ke rumah sakit yang kedua. Rumah sakit yang kedua
Di rumah sakit yang kedua saya itu dicek semua, kayak apa ya, kayak orang sakit parah gitulah, dicek semua, dipukulnya semua, di apa, saraf-sarafnya itu dipukuli, di seluruh badan itu dipukuli semua. Itu normal semua itu. Itu dicek tuh normal semua, dokternya tuh sampai, masnya itu nggak apa-apa, itu saraf apa, organ-organ badan itu, saraf-saraf itu normal semua kok, ini tuh mas itu nggak apa-apa kok, mas itu mungkin kurang istirahat, kecapean, sama sama pola hidupnya mungkin masnya kurang saja, berantakan gitu mungkin. Dokternya kurang lebih seperti itu bilangnya. Nah dokternya bilang seperti itu, saya juga bingung. Waduh dok, kalau kayak gitu saya harus gimana? Dokternya itu cuma bilang, udah masnya gini aja, masnya menjalankan pola hidup yang sehat. Cuman gitu aja, menjalankan pola hidup yang sehat. Nah saya kan bingung, pola hidup yang sehat itu seperti apa? Padahal saya juga biasa-biasa aja, kayak setiap hari itu biasa-biasa aja, nggak pernah sakit apa-apa. Ya cuman kayak sakit ini itu jadi bingung. Dokternya itu jadi nggak, di rumah sakit yang kedua itu jadi dokternya itu nggak ngasih tahu sakit apa, itu nggak ngasih tahu. Jadi saya juga tambah bingung lagi kan. Itu cuman dikasih obat pusing sama mual tadi, udah. Terus tetap nggak sembuh juga, masih mual sampai obatnya itu habis, sampai mual, pusing juga masih ada, sampai ke rumah sakit yang ketiga atau keempat itu. Pokoknya itu yang rumah sakit yang ketiga itu fonisnya sama, dikasih obat vertigo juga, cuma dikasih obat kepala juga vertigo itu. Padahal itu saya udah bilang, setahu saya itu vertigo itu kan muter gitu kan, pusing muter gitu kan. Nah saya itu ndak muter, saya itu cuman kayak orang mabuk kendaraan gitulah. Jadi cuman yang kayak orang pusing mabuk darat gitulah, yang kayak badannya kayak naik kapal gitu loh, jadi kayak nggak seimbang gitu, cuman gitu aja. Saya tuh udah bilang sama dokternya, dok saya tuh nggak muter, saya tuh cuman rasanya tuh kayak naik kapal gitu, kayak nggak seimbang gitu badannya. Dokternya juga tetap, udah mas saya minum ini aja, tetap dikasih obat vertigo tuh yang rumah sakit yang ketiga. Udahlah saya minum aja, saya nurut dokter kan, saya minum aja, tetap nggak sembuh juga. Terus sampai yang ketiga itu, sampai yang terakhir itu saya ke rumah sakit. Rumah sakit itu juga sama, dikasih obat lambung, kalau nggak salah mereknya omeprazol apa lansoprazol gitu ya, saya lupa. Pokoknya zol-zolan gitulah. Akhirnya tuh zol-zolan gitu. Udah saya minum sampai ini loh, sampai yang rumah sakit terakhir tuh yang keempat itu, saya sampai sering kontrol tuh, seminggu sekali tuh sampai sering kontrol ke rumah sakit, sampai apa ya, sampai bergantian orang-orang yang antar saya itu. Pertama tuh ada saudara saya yang antar tuh, terus saudara saya kan juga kerja, kadang bisa kadang enggak. Kalau pas saudara saya nggak bisa, adik saya yang antar ke rumah sakit itu, kontrol itu adik saya. Ya itu warawiri itu seminggu sekali. Sampai si Bakoh itu juga sama, pagi-pagi tuh dia rela kesini. Saya tuh pas jadwal kontrol pagi itu saya nggak ada yang antar, adik saya kuliah, saudara saya kerja. Si Bakoh ini sebenarnya juga kerja, tapi dia pagi-pagi udah kesini, ayo tak antar, udah biar cepet sembuh. Terus dia kesini pagi-pagi tuh naik motor. Berhubung saya belum berani bonceng naik motor gara-gara pusingnya itu, saya naik taksi sama Bakoh ke rumah sakit, diantar Bakoh, terus pulang lagi. Ya cuman dikasih obat gitu aja, kontrol dikasih obat, kayak nggak ada perubahan apa-apa. Ya cuman seperti itu, monoton gitu lah. Saya kan lama-lama kan bosen ya,
kontrol tiap hari kontrol, tapi nggak ada perubahan apa-apa, masih tetap mual, masih tetap pusing. Akhirnya saya ketemu permasalahan sakit saya itu di YouTube. Di YouTube itu jadi ada namanya itu webinar tentang sakit lambung. Nah, saya ikuti loh, kok saya pikir-pikir, saya dengar kok loh, kok sama yang dijelasin sama yang diceritakan yang punya YouTube itu loh, kok sama-sama yang saya rasakan. Pusing, mual, terus kayak takut pergi-pergi itu, kayak takut beraktivitas tuh, kayak takut olahraga, takut ini itu. Akhirnya di channel itu dia bikin webinar. Ada dua kelas. Yang pertama itu basic, namanya kelas basic. Yang kedua itu kelas advance. Nah, metode penyembuhannya cuman diarahin dari dua kelas itu. Terus saya ikut. Ternyata saya kaget juga. Yang ikut itu juga lumayan banyak, kan dibikin grup ya, di WA itu dibikin grup. Terus saya lihat itu, ternyata banyak juga yang sakit seperti saya itu. Saya kira itu penyakitnya itu penyakit apa ya? Saya kira itu penyakit ini loh, penyakit jarang orang sakit kayak gini itu jarang. Ternyata itu banyak juga. Ada cewek, cowok, masih muda, masih udah ibu-ibu juga ada. Pokoknya itu komplit, bapak-bapak itu juga ada. Dan itu pun enggak, kan saya di Jogja ya. Nah, yang sakit ini pun juga dari macam-macam daerah. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Cilacap, Jawa Timur, itu juga ada di satu grup itu. Dan keluhannya itu pun sama semua seperti saya. Keluhannya itu sama, yang dirasakan itu sama seperti saya. Pusing, mual, tiap hari itu mual, kayak perutnya itu kembung. Perutnya itu kembung rasanya itu. Jadi makan apa aja itu kita nggak ngerasa kenyang. Tapi penuh, tapi lapar. Aneh kan? Pokoknya tuh kita makan tuh perutnya terasa penuh, tapi kayaknya tuh kosong. Jadi kayak kembung gitu loh, perutnya udah penuh, tapi ada bunyi kerucuk-kerucuk gitu, kayak bunyi orang lapar gitu loh. Saya tuh aneh loh, gini kenapa sih kok habis makan tuh bukannya kenyang, kok malah bunyi kerucuk-kerucuk, tapi perutnya tuh rasanya tuh penuh banget. Ternyata itu yang dinamakan gas lambung ya, bukan asam lambung, tapi gas lambung. Jadi gas itu yang sering kita rasakan ya, kayak sendawa, kentut. Nah, itu namanya gas dari lambung. Sendawa itu gas dari lambung yang keluar dari mulut. Kalau kentut kan dari belakang ya, itu namanya gas lambung. Nah, saya itu kelebihan gas lambung. Dan yang benar-benar asam lambung pun juga ada di grup itu, dan keluhannya pun juga sama, yang dirasakan pun juga sama. Asam lambung sama gas lambung itu yang dirasakan itu sama. Perutnya tuh tiap hari itu mual terus sih. Tiap hari itu rasanya tuh penuh. Perutnya tuh rasanya tuh penuh tapi lapar gitu. Kalau gas lambung ya. Dikasih kita makan pun rasanya tuh kayak nggak enak, kayaknya udah mentok, udah penuh gitu. Tapi lapar, bawaannya tuh lapar gitu. Dan disitulah saya baru tahu kenapa kok ini jadi bisa ngefek ke kepala pusing tuh. Jadi saya jadi paham. Jadi kalau mungkin masa kecil teman-teman semua dulu waktu upacara SD ya mungkin ya. Kalau sekarang kan saya nggak tahu ya masih ada upacara apa enggak. Kalau dulu kan yang tahun 90-an itu ya, awal tahun 2000-an lah. SD-nya tahun akhir 90 sama awal 2000-an itu pasti masih ada upacara ya SD-nya ya. Kalau misal
teman-teman semua masih ingat, tiba-tiba ada teman SD kalian di tengah-tengah upacara kok pingsan. Nah seperti itulah pusingnya itu, seperti itu. Jadi serasa mau pingsan seperti itu. Itu sebenarnya bukan penyakit parah, cuman badan kita tuh kayak kurang tenaga, kayak kurang nutrisi gitu loh. Jadi yang pingsan di upacara itu pasti dia sebelum berangkat tuh dia nggak sarapan, dia belum sarapan, jadi perutnya tuh kosong, dia nggak ada tenaga, dia nggak ada nutrisi, jadinya kepanasan, pingsan. Nah seperti itulah, badannya itu kosong, nggak ada tenaganya, nggak ada nutrisinya tuh, jadi kepalanya itu pusing. Nah ternyata yang bikin saya pusing itu bukan vertigo, tapi ya dari lambung itu, karena saya kelebihan gas lambung dan makanan saya tuh tidak diserap, dengan penyerapannya itu kurang baik ya, jadi tenaga buat badan sama nutrisi buat badan tuh kayak kurang gitu, makanya tuh tiap hari tuh pusing kayak gitu. Seperti itulah, kurang lebih seperti itu rasanya. Dan kalau teman saya itu juga ada, kalau teman saya itu namanya kayaknya itu mah, kalau teman saya itu mah. Jadi kalau asam lambung, gas lambung sama mah itu beda ya, sama gastritis. Kalau mah itu pasti ada perihnya, jadi kalau kita telat makan perutnya tuh perih, itu mah. Nah kalau gas lambung sama asam lambung, kalau telat makan itu tuh nggak perih, tapi cuma pusing aja. Itulah bedanya, ada perihnya sama ada nggak perihnya, itu bedanya di situ. Kalau ada perihnya itu berarti mah, seperti itu. Nah kalau gastritis itu tadi, namanya sama ya, gas lambung sama gastritis itu namanya hampir sama, tapi itu sakitnya itu beda. Jadi kalau gas lambung itu kelebihan kayak gas itu angin, jadi dicek dokter manapun tuh nggak kelihatan, soalnya ini gas. Jadi kalau dokter ngecek tuh perutnya tuh masih itu nggak apa-apa sih, dokternya tuh pasti bilang kayak gitu. Soalnya dicek itu pasti nggak ada apa-apa, padahal itu adanya kelebihan gas, jadi gasnya itu nggak kelihatan, nggak bisa dicek dengan alat apapun. Nah itu kelebihan gas. Nah kalau yang gastritis itu ada pengikisan dinding lambungnya, itu ada pengikisan akibat asam lambungnya itu yang berlebih itu tadi, asam lambungnya berlebih, terus jadi telat diobati, terus mengikis dinding lambung kayak gitu. Nah itu namanya gastritis. Bahasa gampangnya itu sebenarnya itu kayak orang sariawan, tapi itu di lambung. Nah seperti itulah. Kalau sariawan kan luka ya, di mulut kita kan luka tuh, ada luka tuh sariawan. Nah lukanya tuh seperti itu, gastritis itu seperti itu, luka tapi di lambung, seperti itu. Dan itu pun juga bisa sembuh, sebenarnya itu juga bisa sembuh, juga nanti juga bisa normal lagi. Kan sariawan kan juga bisa normal lagi kan. Nah di lambung itu juga bisa normal lagi, asal asam lambungnya diturunin dulu, disembuhin dulu. Nah nanti lama-lama gastritisnya itu, dinding lambungnya itu juga nanti bakal normal lagi, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Saya sering sering ikut webinar itu. Jadi badan kita itu sebenarnya itu pintar, dia bisa merecovery badan kita sendiri, ada batas waktunya masing-masing. Kalau lambung itu bisa merecovery lambungnya itu dengan batas waktu tiap 3 bulan sekali ya. Tiap 3 bulan sekali lambung kita tuh merecovery, lambung setiap orang tuh masing-masing setiap 3 bulan itu. Seperti contohnya sariawan itu tadi, sariawan kan kalau kesenggol kan sakit ya, kesenggol kita makan, kita minum es itu kan pasti sakit ya, itu sama. Kalau ke situ kesenggol pasti juga sakit, sama. Seperti itu sebenarnya. Terus kalau kelamaan kalau sakit lambung tapi kelamaan kita taunya, semacam kita telat,
telat mengobati, telat kita nyembuhinnya, kita telat ngasih obat, telat kita penanganannya, itu nanti bisa mengarah ke anxiety ya. Anxiety itu setiap orang itu juga beda-beda, ada yang parah, ada yang sedang. Nah, mungkin video selanjutnya kita lebih detail, mungkin video selanjutnya saya lebih detail ngasih tahu soal anxiety, efek lambung itu apa. Jadi anxiety itu beda sama anxiety-nya orang-orang yang apa ya istilahnya itu, anxiety sama orang-orang yang ya yang nggak ada keluhan lambung itu beda ya. Anxiety lambung sama anxiety yang non lambung itu beda. Walaupun namanya anxiety itu apa ya, lebih secara detailnya itu beda. Kalau anxiety lambung itu, kalau anxiety dari lambung itu, kalau lambungnya sehat sudah anxiety-nya pasti juga hilang lagi, hilang sendiri gitu loh. Tapi kalau anxiety yang non lambung itu saya kurang tahu ya. Itu kalau teman saya itu juga ada, dia itu anxiety non lambung. Jadi katanya itu dia punya trauma di masa kecil, sama ada masalah sama keluarganya seperti itu. Nah, itu yang non lambung ya. Jadi saya nggak tahu kalau soal yang non lambung, saya nggak tahu kalau anxiety seperti itu. Yang saya tahu soal anxiety soal lambung. Jadi kalau lambungnya udah sehat, lambungnya udah normal, pola hidup kita juga udah normal, kita sudah menjalankan pola hidup yang sehat, anxiety-nya itu juga bakal hilang nantinya. Kita tuh bakal normal lagi, seperti dulu lagi. Mungkin next video kita bahas detail soal anxiety lambung ya. Sekarang mungkin cukup seperti ini dulu, detail soal asam lambung tadi itu, gas lambung soal tadi itu. Next kita ketemu lagi bahas soal anxiety lambung. Oke teman-teman, saya jalan gokar dulu ya, jalan taksi online dulu ya. Sampai ketemu lagi besok.